I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Felix Rahman, saya Citra Stiani, saya Dista Puspitasari, saya Asyifa Zahra. Kita di sini ingin menganalisis 11 video. Pada video pertama, komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien dapat dianalisis dari beberapa aspek. Pertama, dari tahapan komunikasi. Sudah terlihat lengkap dan terstruktur. Diawali dengan tahap pembukaan, di mana tenaga kesehatan menyapa pasien, memperkenalkan diri, serta menanyakan kondisi awal pasien. Selanjutnya masuk ke tahap isi, yaitu menjelaskan kondisi pasien, melakukan tanya jawab, serta memberikan informasi terkait tindakan atau pemeriksaan yang akan dilakukan. Terakhir adalah tahapan penutup, yaitu menyimpulkan pembicaraan, memberikan saran, dan mengakhiri dengan ucapan terima kasih atau salam. Hal ini menunjukkan bahwa alur komunikasi sudah berjalan lancar. Kedua, analisis empati. Tenaga kesehatan sudah menunjukkan sikap empati melalui nada suara yang lembut dan perhatian terhadap keluhan pasien. Beberapa contoh kalimat empati yang digunakan seperti, saya mengerti rasa tidak nyaman yang Anda rasakan, dan tidak apa-apa, kita akan bantu cari solusinya bersama. Namun empati ini masih bisa ditingkatkan agar lebih profesional sesuai kondisi pasien. Ketiga, dari analisis bahasa yang digunakan sudah cukup mudah dipahami oleh pasien. Namun, masih terdapat beberapa istilah medis seperti diagnosis penyakit atau nama tindakan medis yang belum dijelaskan secara sederhana. Oleh karena itu, tenaga kesehatan sebaiknya menjelaskan istilah tersebut dengan bahasa yang lebih mudah agar pasien benar-benar memahami. Keempat, dari analisis nonverbal, komunikasi sudah didukung dengan baik. Kontak mata cukup terjaga, ekspresi wajah terlihat ramah dan serius saat mendengarkan, serta tubuh menghadap pasien yang menunjukkan keterlibatan dalam komunikasi. Akhir dapat disimpulkan bahwa komunikasi pada video ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu komunikasi terstruktur, adanya empati, serta dukungan dari bahasa nonverbal. Namun masih terdapat kekurangan seperti penggunaan istilah medis yang kurang dijelaskan dan empati yang belum terlalu mendalam. Sebagai perbaikan, tenaga kesehatan disarankan untuk menggunakan bahasa yang lebih sederhana, menambahkan kalimat empati yang lebih personal, serta memastikan pasien benar-benar memahami informasi yang diberikan. Pada video kedua, komunikasi yang terjadi lebih menonjol pada komunikasi antara tenaga kesehatan atau komunikasi tim. Tahap yang pertama, tahapan komunikasi. Sudah terlihat sistematis diawali dengan pembukaan berupa saran dan pengenalan. Kemudian masuk ke tahap isi, yaitu diskusi antara tenaga kesehatan mengenai kondisi pasien. Dan diakhiri dengan penutup berupa kesimpulan dari hasil diskusi. Namun komunikasi ini lebih berfokus pada koordinasi tim dibandingkan interaksi langsung dengan pasien.